Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel Ayu Sugiarto Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin kue carabikang atau kue bikang mawar. Buat kalian yang masih sering gagal bikin kue bikang mawar, saya akan memberikan tips dan triknya supaya kalian berhasil membuat kue bikang mawar ini. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Terima kasih. Pertama-tama kita buat santannya dulu. Tuang 1 liter santan kekentalan sedang. Untuk santannya ini saya menggunakan 3 saset santan instan kemasan 65 ml dan saya campur dengan air. Kemudian saya tambahkan 1 saset kental manis putih, 1/4 sendok teh garam. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah diikat. Kemudian kita masak santannya sambil terus diaduk sampai santannya panas. Saya gunakan api sedang sekitar 5 menit. Jadi sampai santannya ini panas banget ya, tidak sampai mendidih. Nah, kalau santannya sudah panas banget seperti ini, sudah mulai keluar uap, kita matikan api kompor. Selanjutnya kita siapkan wadah, masukkan 250 gram gula pasir, 250 gram tepung beras, 250 gram tepung terigu, 1 sendok makan tepung tapioka. Kita aduk semua bahan keringnya sampai tercampur rata. Setelah semua bahan keringnya tercampur rata, kemudian kita tuang santan panas. Tuang secara bertahap sambil kita aduk cepat. Untuk santannya kita masukkan setengahnya dulu, kemudian kita aduk sambil kita keplok-keplok seperti ini supaya adonannya tidak bergerindil. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, halus dan tidak ada yang bergerindil. Lanjut kita masukkan sisa santan, kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah semuanya sudah tercampur rata dan ini konsistensi adonannya ya, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Nah, ini adonannya sudah saya bagi menjadi 3 bagian sama rata. Selanjutnya masing-masing adonan akan saya beri warna. Untuk satu bagiannya saya beri warna merah tua. Untuk menghasilkan warna hijau pandan yang alami, saya masukkan 1 sendok teh pasta pandan dan saya campur dengan pewarna coklat sedikit saja. Nah, untuk adonan yang warna putih saya tambahkan pewarna putih. Untuk pewarna putihnya saya menggunakan 1/4 sendok teh pewarna putih bubuk yang saya campur dengan sedikit air. Untuk cetakan kue bikangnya ini diameter 7 cm dan dalamnya 3 cm. Kita panaskan menggunakan api besar sekitar 10 menit. Kemudian bisa kita semprotkan air garam supaya kue bikangnya tidak lengket. Lanjut kita tuang adonan warna hijau sepertiga bagian cetakan ya.
Kalau bagian pinggirannya sudah mulai berubah warna, selanjutnya kita tuang adonan warna putih di tengahnya. Saat menuang adonan ke cetakan harus hati-hati ya, karena cetakannya ini super duper panas banget. Jadi jangan sampai mengenai tangan kita. Dan yang terakhir kita tuang adonan warna merah. Kalau adonan yang merah sudah selesai dituang, kecilkan apinya sedikit menjadi api sedang cenderung besar supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, buat kalian yang masih sering bertanya kenapa saya menggunakan santan panas, tidak menggunakan santan hangat ataupun dingin. Nah, bisa kalian lihat ya, bagian atas kue bikangnya ini berpori atau bersarang, tidak kering bagian atasnya, jadi bagian atasnya terlihat empuk dan lembab ya. Kalau menggunakan santan hangat atau santan dingin, bagian atasnya tidak empuk seperti ini, tapi seperti muncul tepung kering di bagian atas kue bikangnya. Jadi tips dan trik membuat kue bikang supaya berhasil itu terletak pada cetakannya yang sudah super duper panas banget, baru kita tuang adonannya. Dan juga menggunakan santan panas. Jadi kue bikangnya itu lembab, empuk, dan kenyal. Nah, setelah kue bikangnya matang, kita matikan api kompor dan diamkan sebentar sekitar 3 menit. Setelah 3 menit, kita letakkan di atas handuk yang sudah dibasahi dengan air. Kita letakkan pelan-pelan saja dan kita tunggu sampai uapnya menghilang. Setelah uapnya menghilang, kita congkel bagian pinggirannya menggunakan sendok seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, kue bikangnya bagian atasnya bersarang, untuk teksturnya lembut, kenyal, empuk, lemes, tidak kaku sama sekali. Kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah semua kue bikangnya dikeluarkan dari cetakan, selanjutnya kita akan rekahkan kue bikangnya. Di sini sudah saya siapkan mangkok kecil atau boleh juga pakai gelas. Kemudian kita tutup botol, kita tekan di tengahnya seperti ini. Kemudian bagian pinggirannya bisa kita gunting-gunting seperti ini atau langsung direkahkan juga boleh ya. Saat merekahkan kue bikang ini, pastikan masih dalam keadaan hangat, cenderung panas. Kalau sudah dingin, kue bikangnya susah direkahkan. Untuk bagian bawahnya, saya alasi menggunakan sudi bikang. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya. Kita lakukan hal yang sama sampai seluruh kue bikangnya selesai direkahkan. Nah, sambil kita rekahkan, kita juga panaskan cetakannya kembali untuk mencetak sisa adonannya. Buat kalian yang masih sering gagal bikin kue bikang, semua cetakan atau adonan itu sama ya. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan tips dan triknya supaya berhasil. Jadi yang paling penting kuncinya itu cetakannya harus benar-benar super panas, baru bisa kita tuang adonannya.
Dan juga menggunakan santan panas, tapi tidak sampai mendidih ya. Jadi bukan menggunakan santan hangat ataupun santan dingin, supaya bagian atasnya itu empuk, tidak kering. Untuk mencetak adonan yang kedua, caranya tetap sama seperti yang pertama ya. Nah, ini dia hasilnya kue bikang mawar yang sudah selesai direkahkan semua. Satu resepnya menghasilkan 15 buah kue bikang mawar. Untuk hasilnya cantik banget ya. Full sarang, berpori halus. Warna hijaunya juga cantik banget seperti warna hijau pandan alami. Supaya kue bikangnya ini tetap empuk seharian, tidak cepat kering, bisa kita masukkan ke dalam plastik. Nah, kita tunggu dulu kue bikangnya sampai benar-benar dingin. Kalau kue bikangnya masih dalam keadaan hangat, nanti bakalan muncul keringat di dalam plastiknya. Untuk plastiknya ini saya menggunakan plastik OPP ukuran 15 x 15 cm. Kue bikang ini cocok banget untuk kalian jadikan ide jualan, isian snack box, ataupun untuk hantaran. Nah, ini dia hasil seratnya untuk kue bikang mawar yang sudah saya buat. Seratnya itu halus banget, benar-benar bersarang ya. Nah, bisa dilihat ya, seratnya halus. Nah, ini mau saya cobain dulu. Bismillah. Rasanya enak banget, manisnya pas, empuk, lembut, kenyal. Santannya juga berasa enak banget, gurih. Untuk teksturnya lemes dan tidak kaku sama sekali. Jadi ini mantep banget ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.